taksirku untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Selaku kepala sekolah, mohon izin hari ini saya akan mengadakan pendampingan yang pertama buat Ibu Sri Pujiati selaku CGP dari SMP Negeri 2 Wonoprendo. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujiati Selaku PP Ji. dari SMP SMA Tahun. Terima kasih atas kabarnya. Selamat datang di SMP 2 Wonoprendo. Dan alhamdulillah kita bisa hadir terus lebih kenal lagi. Sekaligus kami terima kasih karena ada kesempatan untuk pembimbingan dari PP untuk calon guru penggerak di sekolah kami. Ada satu, alhamdulillah, Ibu Sri Pujiati. Semoga nanti dengan awal pembimbingan ini yang bersangkutan nanti bisa lebih tambah pengetahuan sehingga nanti bisa menerapkan di sekolah dan sekaligus bisa harapannya bisa menggerakkan teman-teman. Amin ya Terus Rabbal Alamin. anak-anak bisa menyesuaikan sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu belajar merdeka kayak apa. Mudah-mudahan nanti bisa memenuhi harapan pemerintah atau harapan di sekolah ini bisa partisipasi Betul, untuk bisa kedepannya bisa menyesuaikan. Ya, dan menggerakkan sistem yang ada di SMP Negeri 2 Wonoprendo. Ibu menyampaikan tujuan hari ini dan fokus pendampingan hari ini untuk Ibu Kepala Sekolah Ibu Wina Syekh Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Adapun tujuan hari ini Ibu sama Ibu Sri Pujiati selaku calon guru penggerak. Pada tujuan pendampingan hari ini yang pertama adalah untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga diharapkan CPG itu mampu yang pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lainnya dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi itu. Yang kedua, memiliki kematangan secara moral. Tadi saya sampaikan secara moral itu harus menguasai dulu. Kemudian juga secara emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, karena kita itu sebagai calon guru penggerak dan selaku ASN juga harus mampu bisa menerapkan kode etik kita sebagai ASN. Yang ketiga Ibu dan Ibu Sri Pujiati, bahwa yang ketiga merencanakan, menjalankan dan merefleksikan, kemudian mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan serta-merta melibatkan orang tua. Ini harapannya di kurikulum Merdeka itu menitikberatkan adalah peserta didik serta melibatkan orang tua. Nah, kemudian pada fokus pendampingan hari ini adalah yang pertama kita diskusi pembelajaran tentang tantangan kemarin secara daring itu seperti apa. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Kehadi. Jadi apakah sudah sesuai dengan pemikiran Kehadi yang sudah dilakukan Ibu Sri Pujiati di sekolah ini. Kemudian yang ketiga, diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio yang kemarin Bu Sri Pujiati sudah luar biasa Ibu, sudah mengirimkan tugas-tugas mandiri di titik 1.1 di modul 1.1 dan 1.2. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat terkait dengan diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan dalam kompetensi guru penggerak. Jadi nanti Ibu Sri Pujiati itu rencana pengembangan di sekolah ini pada fokusnya apa? Apa yang mau dikembangkan? Maka nanti harus sinkron dengan
visi misi yang sekolah ini kebetulan sekarang ini kita ketemu langsung dengan ibu kepala sekolah sehingga nanti bisa menyamakan persepsi agar sekolah ini bergerak sesuai dengan pemikiran KHD dan menitik beratkan pada pelayanan kepada peserta didik yang menumbuhkan bakat, minat, potensi agar mereka suatu saat bisa bermanfaat di masyarakat. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Mohon izin bimbingan hari ini. Selamat pagi Bu Cici yang cantik dan luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti yang baik dan cantik pula. Amin ya robbal alamin. Semoga ibu sehat juga. Amin. Terima kasih, itu yang terbaik ya. Karena segala sesuatu kalau kita mulai dengan sehat, berpikiran positif, insya Allah semua lancar saja. Amin. Baik Ibu, hari ini fokus pendampingnya sudah kami sampaikan bersama Ibu Kepala Sekolah beserta tujuannya ya. Kemudian dukungan dari sekolah, kondisi seperti apa, nanti kita sudah menyimpulkan bersama Ibu Kepala Sekolah. Nah, saat ini saya ingin tahu terkait dengan pembelajaran daring selama ini, adakah keresahan, adakah kekhawatiran, adakah sesuatu yang terjadi pada saat pembelajaran daring kemarin Ibu? Iya. Untuk pendampingan untuk pembelajaran daring yang selama 1 bulan ini berlangsung, yang pertama yang saya khawatirkan adalah sinyal internet. Iya. Karena di tempat kami khususnya di SMP Negeri 2 Wonopringgo, walaupun sudah memakai internet tapi masih jauh sinyalnya. Ya, karena ini karena apa? Namanya alatnya itu belum sampai di fasilitas Jaringannya jaringannya belum sampai belum menembus ke ke sini. kelas-kelas gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran daring dan pas kegiatannya di sekolah, tentu saya harus mendekat ke sumber ya. Kalau di Internalnya. ruang guru itu terkadang putus. Oh gitu. Apalagi kalau di dalam ruang kelas pasti tidak terhubung. Oh iya. Harus melalui jaringan, melalui HP. Oh gitu. Kemudian yang kedua, peran saya sebagai guru mata pelajaran juga harus mendampingi anak-anak ke kelas. Iya. Boleh saya tinggal. Dan ada tambahan juga sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Luar biasa itu sebagai paling tidak sebagai top manajemen untuk bisa mengembangkan di kurikulum bagus. Kendalanya apa Ibu? Kendalanya, kendala kalau di sekolah berarti internetnya itu. Kalau di rumah membagi waktu dengan anak-anak. Oh gitu. Kebetulan sekarang saya sudah punya anak 3, kalau yang 2 sudah besar dan yang kedua adalah yang paling kecil karena masih berusia 7 bulan. 7 bulan ya. Jadi harus membagi waktu perhatiannya dan karena masih menyusui, jadi harus pintar-pintar membagi waktu agar kasih sayang dengan anak juga bisa terlaksana. Baik, terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Memang pembelajaran secara daring kita memang membutuhkan sumber satu jaringan internet yang stabil. Ya, mungkin salah satu kendala yang di sini itu sebenarnya sama dirasakan oleh semua pihak, termasuk kami selaku pengajar praktik yang ada di SMA Talun pun sama Ibu. Jadi kami berupaya jika ada pembelajaran daring, kami juga berupaya untuk mencari sumber internet yang terdekat sehingga kegiatan kami itu betul-betul tersambung. Ya itu salah satu yang harus kita maksimalkan Ibu, karena semuanya mengalami kendala yang sama. Berarti bisa diminimalis ya Ibu ya kendala itu. Alhamdulillah. Dan saya lihat juga tugas-tugas di LMS Ibu juga sudah mengerjakan. Ini suatu yang hebat luar biasa. Artinya apa? Dengan kondisi keterbatasan bos, Ibu mampu mewujudkan apa ya? Semacam motivasi untuk bagaimana bisa melengkapi tugas-tugas. Selamat ya Ibu ya, luar biasa sukses. Berikutnya Ibu, ini terkait dengan harapan ke depan selama pembelajaran 1 bulan ini. Apa keinginan Ibu 1 bulan ke depan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pembelajaran 1 bulan secara daring nanti, apa yang Ibu harapkan ke depannya? Untuk harapan-harapannya yang sudah terwujud, tentu saja saya bisa mengenal orang-orang hebat ya, salah satunya Ibu Yanti Terima dan kasih. juga teman-teman yang lain dan Ya. juga fasilitator yang
walaupun sampai sekarang belum pernah melihat Lihat, secara ya. langsung ya, baru melalui daring. Iya. Iya, itu suatu pengalaman yang luar biasa. Saya bisa belajar di lingkungan yang positif, Alhamdulillah. bisa mengembangkan diri yang dari nol saya tidak tahu menjadi sedikit demi sedikit menjadi mengerti dan terus belajar bersama mereka. Baik, terima kasih. Itulah hebatnya sekarang kita di komunitas guru penggerak mengajar praktik. Artinya apa itu? Jika kita ingin menjadi orang hebat, kita ingin menjadi orang sukses, kita menjadi pionir di sekolah dimanapun tempat, kita harus menjadi sumber inspirasi. Kita juga harus dekat dengan orang-orang yang berpikiran positif. Iya. Artinya berarti dengan Ibu masuk di guru penggerak ini membawa perubahan positif ya Bu ya. Iya, betul. Dan pola pikir juga positif, Iya. semangat positif, Iya. bisa insya Allah bisa mengembangkan sekolah ini Bu. Insya Allah. Terima kasih luar biasa. Berikutnya Ibu, saya ingin tahu dukungan dan peranannya kepala sekolah dengan terkait Ibu itu bisa lolos di calon guru penggerak itu seperti apa, dan rekan-rekan sejawat itu juga memberikan dukungan seperti apa, atau mungkin kerecoki atau mungkin seperti apa? Iya. Untuk dukungan saya mendaftar CKP untuk Iya. angkatan 8 ini, Iya. Ibu Winarsih SPD MPD selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali, bahkan memberikan support yang luar biasa ya. Berarti kepala Untuk sekolah yang hebat sarana ya. dan prasarana Luar nanti biasa. bilang aja jika Wih. diperlukan seperti itu. Yakin ya, Iya. sip, mantap. Semangatnya luar biasa Ibu. Disupport setiap hari. Ayo semangat seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Semoga sehat, lancar, barokah. Seperti Ya, itu betul. doa ini setiap hari diucapkan pada saya. Kemudian teman-teman juga mendukung, alhamdulillah memberikan doa biar Ya. sehat selalu agar bisa mengerjakan tugas dengan baik dan nanti lulus dengan yang hasil baik. Amin ya rabbal alamin. Berarti kalau boleh saya simpulkan, kepala sekolah mendukung, rekan sejawat mendukung, kemudian situasi lingkungan atau sumber daya yang ada di situ semua positif mendukung keberhasilan Bu Puji ini selaku calon guru penggerak untuk bisa menjadi piloting di sekolah ini ya Bu ya. Terima kasih, selamat dan sukses hari ini terkait dengan diskusi implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari. Apa perubahan yang sudah dilakukan Ibu di ruang kelas sesuai dengan pemikiran dari KHD Ibu? Iya, baik Ibu. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang kemarin sudah dipelajari secara daring bersama fasilitator dan juga BP dan juga teman-teman CKP, saya menjadi mengerti bahwa saya sebagai guru itu menuntun murid, bukan menuntut murid. Kemudian guru juga sebagai teladan bagi murid. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, tapi kita bisa memanfaatkan pembelajaran yang ada di sekitar kita sebagai bahan belajar di mana saja dan kapan saja tentunya. Kemudian kalau dulu itu kita hanya fokus pada nilai, pencapaiannya lulus harus sekian. Iya, betul ya. Iya. Nah, sekarang kita juga fokus di angka, tapi tidak dipaksa seperti dulu. Tapi kita juga memperhatikan nilai-nilai budi pekerti yang harus kita tuntun agar mereka tidak ke arah yang di luar kendali kita. Kita juga harus bisa memahami murid sesuai dengan kodrat mereka dan kodrat zaman mereka, sehingga mereka bisa menemukan yang disebut dengan keselamatan dan kebahagiaan atau cita-cita mereka baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Baik Ibu, terima kasih. Tapi jawabannya luar biasa ya. Semangatnya untuk bisa mendorong, menuntun anak-anak kita memang betul Ibu, bahwa saat ini tuh tidak pada tempatnya menuntut nilai nih, tapi proses yang harus kita lakukan agar anak-anak ini mampu menemukan jati dirinya. Kemudian apa yang mendorong Ibu melakukan perubahan ini? Dengan pertanyaan berikutnya, apa hal yang sudah baik dan perubahan tersebut apa saja yang
perlu diperbaiki ke depannya. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah baik. Nah, ke depannya apa sih yang perlu diperbaiki lagi itu? Ya, untuk perubahan yang sudah baik, anak-anak sudah mulai mandiri untuk belajar, Iya. dan sudah mulai semangat belajar. Iya. Mereka sudah mulai menyenangi pelajaran. Iya. Kemudian yang kedua yaitu mereka sudah bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan temannya, Iya. baik itu berpasangan Iya. atau mungkin bertiga atau Iya. berempat, seperti itu secara bergantian dengan teman-teman yang lain tanpa memilih. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas yang perlu dikembangkan sehingga mereka nanti menjadi anak yang berpikir kritis dan tentunya inovatif, nanti bisa menjadi bekal di masa depan. Baik Ibu, terima kasih. Berarti nanti pengembangannya yaitu di kreativitasnya ya Ibu, yang perlu dituntut. Barangkali mungkin untuk kreativitas itu berarti melatih anak bagaimana berpikir secara kritis, kemudian melihat. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya ini Bu, perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas tadi, apakah sudah dituangkan di jurnal refleksi mingguan, termasuk di aksi nyata di modul 1.1? Untuk perubahan konkret yang telah dilaksanakan di dalam kelas, ini sudah dituangkan dalam jurnal mingguan dan juga di aksi nyata. Baik, terima Yang kasih. sudah diunggah di YouTube dan juga PMM. Oke, baik, terima kasih. Lah itu dampak nyatanya kan di situ tuh ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah tertuang belum? Dengan cara itu kita bisa berbagi, sharing dengan orang lain. Ini loh dengan pembelajaran yang baru dengan era kurikulum merdeka. Terima kasih Ibu. Saya pun juga sudah ngecek ya Ibu ya. Di jurnal refleksi juga sudah muncul di sana, baik di aksi nyatanya kemarin juga kami sudah dikirim untuk di pendukung di tim penilaian. Baik. Assalamualaikum Ibu. Lanjut lagi ya kaitannya dengan ini pembuatan kerangka portofolio Ibu dari media platform yang Ibu gunakan terkait dengan pembuatan portofolio digital. Kemudian komponen-komponen apa saja sih Bu yang ada di dalam portofolio digital? Kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digitalnya yang sudah Ibu buat? Kemudian apakah Ibu sudah bisa pastikan bahwa Ibu sudah mengikuti panduan portofolio digitalnya Ibu? Untuk komponen yang akan dituang ke dalam portofolio yaitu pertama profil CGP yang berisi tentang dampak yang dirasakan selama mengikuti PPKP, baik untuk diri sendiri, orang lain maupun sekolah. Kemudian yang kedua adalah rencana tindak lanjut CGP tentang pengembangan diri sebagai pemimpin pelajaran dan rencana tindak lanjut pengembangan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah aksi nyata. Aksi nyata itu berarti yang mewakili perubahan diri orang lain dan juga sekolah. Baik Bu. Mohon izin untuk bisa memperlihatkan ya Ibu ya. Ini Bu, yang main campur. Ya, baik Ibu lanjut terus. Oh, ini apa ya Ibu ya? Ini yang aksi nyatanya ya Bu ya. Aksi nyata sudah masuk di link YouTube ya Bu ya. Iya. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya Ibu. Ini yang apa ini Bu? Jurnal refleksi ya Bu ya? Iya. Jurnal refleksinya. Ini yang di PMM. Oh, yang di PMN. Oke. Bisa dibuka Ibu? Coba diperlihatkan. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Ini sudah berbagi ya dengan pembuatan portofolio digitalnya. Terima kasih Bu Puji yang hebat, luar biasa ini dari semua komponen-komponen tentang portofolio digital sudah dilakukan beserta panduan-panduannya. Iya, ini terkait dengan peta posisi diri Ibu dan rencana pengembangan. Kemudian dari apa yang Ibu lakukan, kompetensi yang sudah baik itu apa Bu? Mohon penjelasannya. Untuk kompetensi yang sudah baik, belajar dari selama 1 bulan, benar-benar pembelajaran dari tadi
singkatkan menurut Ibu dan alasannya apa? Iya, belajar dari pengalaman tadi saya menyadari bahwa ternyata untuk penggunaan IT saya itu masih sangat rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Iya. Jadi perlu untuk diperbaiki biar nanti leher dalam penggunaan. Oh gitu, oke, siap. Kemudian Ibu, rencana Ibu, apakah ada yang berubah dari segi pengembangan, kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tuh, adakah bentuk perubahan? Iya, banyak perubahan meskipun mungkin sedikit Iya. yang tadinya kita itu menuntut murid. Iya. Kita menjadi lebih sabar untuk mereka dalam kegiatan pembelajaran dan kita belajar bersama mereka tanpa ada rasa yang perbedaan yang sangat jauh antara guru dan murid. Iya. Kita seperti teman dalam belajar dan membiasakan mereka untuk menjadi pengertian. Oh gitu. Berarti salah jika katakan kita coba untuk melatih pakai bahasa Inggris. Oh gitu, Iya, bagus iya sekali. masuk juga sama ucapan salam dan ajaran ini. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya yang luar biasa. Ibu mau bertanya terkait dengan pendampingan hari ini. Apa yang Ibu peroleh dari pendampingan hari ini, Bu? Ya, pendampingan hari ini sangat bermanfaat, terus terang sangat bermanfaat. Banyak pengetahuan baru dan pengalaman baru yang saya dapatkan, terutama dari Ibu Yanti selaku Amin. master praktek yang luar biasa, yang memiliki pengalaman yang dapat diteladan. Siap. Semoga bisa ditularkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga semakin semangat untuk belajar. Amin. Terima kasih Ibu. Kita sudah dari pukul 7:30 ya Bu ya. Saya sudah sampai sini nih. Terima kasih atas diskusinya dan terima kasih banyak atas sudah berbagi praktik tidak hanya dengan diri sendiri tapi sudah praktik berbagi dengan anak-anak, rekan sejawat, dengan ibu kepala sekolah, dan itu sudah melakukan sebuah perubahan dari diri pendidikan, dari siswa, dari perubahan-perubahan yang sudah dilakukan untuk sekolah ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Ke depan kira-kira apa yang Ibu inginkan setelah pendampingan berikut ini? Iya. Pendampingan ini sangat bermanfaat. Tentu saja pendampingan yang berikutnya ingin yang lebih bermanfaat lagi. Oh gitu. Dan penasaran dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Oke, baik Ibu, terima kasih. Hari ini kita akhiri ya Bu ya. Syukur alhamdulillah pendampingan pada individu satu ini bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini dari mulai proses awal pengenalan, pencapaian tujuan, penyampaian fokus ini bisa bermanfaat dari Ibu secara pribadi maupun secara lembaga. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu. Sama-sama.